Oke, les matematika wajib kali ini kita masuk bab baru ya, yaitu tentang integral. Apa integral? Integral itu lawan dari turunan. Kalau kemarin kita udah belajar turunan ya. Kalau integral itu berarti anti turunan atau pokoknya lawan dari turunan gitu. Kalau turunan kan diturunkan, kalau integral berarti ya lawannya gitu ya. Nah, integral ini materinya luas, hampir kayak polinomial. Kalau polinomial kan juga materinya banyak ya, banyak rumus gitu, banyak yang dibahas. Kalau integral juga dia banyak sekali. Ada di sini nanti tentang integral fungsi aljabar, metode integral, belum lagi penggunaan integral ya. Dasar dari belajar integral itu anak-anak harus paham dulu mengenai turunan. Kalau turunan sudah paham, baru integral itu nanti belajarnya gampang. Tapi kalau turunan tidak paham, ya susah belajar integral. Makanya sebelum materi integral kita belajar dulu turunan gitu. Nah, untuk les kali ini Mbak akan bahas integral fungsi aljabar, yaitu untuk integral tentu dan integral tak tentu. Untuk integral fungsi trigonometri itu nanti selanjutnya, karena kalau trigonometri itu banyak sekali ya. Nah, jadi integral tentu dan integral tak tentu dulu. Apa sih bedanya integral tentu dengan tak tentu gitu ya? Kalau integral tentu itu ada batasan gitu. Kalau integral tak tentu itu tidak ada batasnya begitu. Nah, yang pertama integral tak tentu. Nah, di sini integral tak tentu itu kebalikan dari turunan ya. Intinya kebalikan dari turunan. Jadi ini misal suatu fungsi diturunkan, ingat kalau kemarin simbol dari turunan kan aksen ya. Jadi kalau fx diturunkan berarti nanti menghasilkan f aksen x. Nah, f aksen s ini kalau diintegralkan berarti dianti turunankan ya. Itu nanti menjadi kembali ke fx. Gitu. Jadi f aksen x yang merupakan turunan dari suatu fungsi itu kalau diintegralkan nanti kembali ke fx. Tapi harus ditambah c. Penulisannya itu di belakang harus ditambah dengan c. Nah, untuk notasi integral tak tentu itu biasa saja. Integral itu biasa begini. Notasinya kayak apa ya? Kayak begini. Nah, begitu ya. Di sininya agak ada begininya lagi. Jadi fx integral fx dx. Artinya gini, kenapa dx? Maksudnya diintegralkan terhadap fungsi x. Kalau ft ya nanti berarti dt gitu. Ini hanya penulisan saja. Jadi integralnya nanti fx tambah c, selalu tambah c di belakang yaitu konstanta kalau c ya. Nah, contohnya nih, integral dari 6x dx sama dengan, kenapa bisa jawabannya ini? Nah, begini, ini rumusnya. Yang warna pink ini ya rumusnya. Jadi pangkatnya itu ini koefisien 1, koefisien x kan 1 nih. Jadi 1 per n tambah 1, n itu pangkatnya ditambahkan 1. Pangkatnya tambahkan 1 langsung tambah c. Jadi di sini 3 itu dari sini. Ini kan koefisiennya 6. Diperkan dengan pangkatnya. Pangkatnya kan 1 nih. Kita tambah lagi dengan 1. 1 tambah 1. Pangkatnya 1 tambah 1. X pangkatnya 1. Kita tambahkan 1, baru tambah C. Kalau turunan kemarin kan dikurang 1. Kalau ini ditambah 1. Jadi 6 per 2 yaitu 3. 1 tambah 1, 2. Jadi 3x kuadrat tambah C. Seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat integral tak tentu di sini ada 3 sifatnya. Apabila integral dari konstanta fx dx, maka konstantanya bisa ke depan gitu ya. Terus kalau penjumlahan dan pengurangan juga seperti ini, bisa dibagi-bagi 2 begini ya. Bisa dipecah-pecah seperti ini. Nah, contoh soal, tentukan hasil pengintegralan berikut. Integral 8x pangkat 3 dx berarti ya 8 per, koefisiennya kan 8. 8 per pangkatnya tambahkan 1. Pangkat ini juga tambah 1 lalu tambah C. Berarti 8 per 4 itu kan 2. 2x pangkat 4 tambah C gitu ya. Integral dari 2 akar per akar x. Nah, akarnya dihilangkan dulu jadi x pangkat setengah gitu kan. Ingat bentuk akar kalau dihilangkan akarnya kan dia pangkat setengah. Kenapa? Nih Mbak ingatkan. Di sini ada 1 dan di sini ada 2. Setiap akar itu kan ada pangkat 2 di luar. Nah, sehingga pernya juga langsung kita hilangkan juga. Jadi hilangkan akar, hilangkan per. Jadi x-nya naik jadi pangkatnya negatif ya, pangkat min setengah. Karena di sini positif tadi, naik jadi negatif.
Nah, oleh karena itu langsung 2 per pangkat tambah dengan 1. Pangkat tambah dengan 1. Dioperasikan hingga dapatnya 4 kali X pangkat setengah tambah C. Karena tadi bentuk akar, maka kita usahakan hasilnya juga bentuk akar. X pangkat setengah kita ubah ke dalam bentuk akar X. Begitu. Nomor yang ini juga caranya sama. Ini dipisah-pisah ya. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri sesuai dengan rumus atau sifat-sifat integral. Nah, selanjutnya contoh nomor 2, tentukan fx jika diketahui turunan pertama fx sebagai berikut. Nah, jadi diketahui turunannya udah diketahui suatu fungsi, berarti f1 sama dengan 1 diketahuinya, maka disuruh menentukan nilai fx-nya. Berapa sih sebenarnya fungsinya, kok turunannya ini, kok f1 sama dengan 1 gitu ya. Caranya gampang, berarti ini kan turunannya udah diketahui, disuruh cari fx. Berarti ingat, kalau fx diturunkan kan f aksen x, kalau f aksen x diintegralkan berarti nanti kembali ke turunan itu, kembali kan. Nah, berarti fx sama dengan ya udah integral dari turunannya, integral dari f aksen x, integral dari 4x kurang 5. Caranya sama kayak tadi, dapat. Setelah itu f1 kan tadi dia bilang 1, ya udah f1 sama dengan 1, kita tinggal ganti x-nya semua dengan 1. Kalau fx kan ini nih, ini kan fx. Nih, fx kan. Kalau fx yang ini, kalau f1 ya kita tinggal ganti x-nya dengan 1, dapat c-nya 4. Sehingga fx adalah yang ini. Tetap yang ini, cuma c-nya berubah jadi 4 karena kita sudah cari dari f1 ini tadi, gitu. Nomor B juga caranya sama ya. Nah, untuk video selanjutnya itu akan Mbak bahas mengenai integral ini, integral tentu ya, atau integral tertentu.